Teman-teman, mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita yang ada di tempat ini ataupun yang sedang live streaming, menyaksikan live streaming, kita bersatu hati berdoa. Biar Tuhan berbicara kepada setiap kita. Tuhan, ini kami dengan segala keberadaan kami yang ada di tempat ini ataupun kami yang di rumah boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan waktu ini kami akan gunakan untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran ini boleh memimpin kehidupan kami. Dan sebagai gereja Tuhan, kami juga boleh generous terhadap mungkin orang-orang yang berbeda dengan kami. Sekalipun kami punya prinsip yang berbeda, tetapi yang terutama di dalam kehidupan kami adalah kasih. Dan bagaimana kasih itu bisa tetap membuat kami berelasi dengan orang-orang yang berbeda. Dan mungkin kami bisa berbagi apa yang kami miliki, yang kami yakini dengan penuh kasih Kristus. Bukan sebagai kebenaran yang kami merasa lebih hebat, lebih ngerti, lebih menguasai Alkitab daripada orang lain. Tapi justru semakin kami melihat Alkitab, kami juga melihat Tuhan yang bekerja dengan berbagai cara. Yang sekalipun cara mungkin Tuhan, dengan segala keterbatasan manusia. Ada keterbatasan pemahaman, ada keterbatasan latar belakang dan tradisi. Dan kami melihat iman sesama kami sebagai sebuah perjalanan yang kami juga bisa bersumbang sebagai teman sahabat buat teman kami. Dan juga kami juga bisa belajar dari kehidupan mereka yang mungkin kami merasa teologi kami lebih baik daripada mereka, Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Saya melihat beberapa wajah baru ya. Thank you buat kehadirannya. Teman-teman, hari ini kita membicarakan sebuah tema yang tidak mudah. Yang tema seharusnya lebih tepat kalau kita membicarakannya di dalam sesi-sesi kelas ya. Terutama secara khusus di dalam doktrin pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Karena ini adalah isu yang cukup kompleks sebetulnya. Tetapi saya berusaha menyederhanakan walaupun mungkin tidak terlalu sederhana. Jadi saya minta teman-teman konsentrasi untuk melihat bagian-bagian yang saya akan sampaikan teman-teman ya. Jadi tema hari ini adalah prophecy and the contemporary church. Bagaimana nubuatan dan Kristen kontemporer. Sebetulnya isu ini akan lebih kencang ketika Anda hidup di dalam kekristenan Indonesia di tahun 98. Nanti abad 3 nggak ada yang hidup kita ya. Tahun 98 itu kenceng banget. Waktu itu saya ingat saya masih lulus SMA dan saya berpindah di Surabaya dan saya ikut aliran yang namanya Charismatic Movement. Jadi saya dibesarkan dan dibentuk Tuhan di dalam satu gereja karismatik. Yang kalau Anda datang ke ibadahnya mungkin Anda akan shock. Tetapi hari ini sudah mulai berkurang gerakan karismatik yang dimulai dari Toronto Blessing, saudara-saudara. Di mana waktu itu Kristen merasa kering dan rindu dan mereka meminta Tuhan bekerja dan terjadi kegerakan di situ. Ada orang yang tumbang, berbahasa roh, bernubuat. Jadi waktu zaman saya bertumbuh menjadi orang Kristen, saya masuk di dalam aliran Charismatic Movement ya tahun 98. Istri saya juga berkembang dan bertumbuh di Charismatic Movement, tapi akhirnya saya sekolah di Reform, saudara-saudara ya. Ketika saya berkembang di Charismatic Movement, Anda kalau ibadah akan kaget. Mengapa? Ketika Anda ibadah di sini ada pengkhotbah, nanti ada yang nari-nari di depan karena katanya kepenuhan Roh Kudus. Dan nanti ada yang duduk di situ ketawa-ketawa karena ada roh holy laughter, ada sukacita yang dianugerahkan Tuhan. Enggak tahu kenapa dia bisa ketawa terus. Jadi sementara khotbah, ya tolong hari ini tidak ada ya. Ya. Jadi saya mengalami itu, jadi saya harus fokus khotbah sambil lihat gitu ya. Ada yang teriak-teriak, ada yang tahu-tahu di belakang, itu terjadi saudara-saudara. Tapi waktu itu saya melihat itu bagian dari cara kerja Roh Kudus yang supranatural yang melampaui rasio waktu itu saudara-saudara. Tapi tambah lama saya semakin belajar ya. Dan saya tenang aja karena saya dari tradisi itu saya tidak terlalu kejam-kejam saudara-saudara ya. Untuk melihat itu ya. Dan hari ini secara khusus kita berbicara tentang prophecy. Ya, saya sama Cimel ada di dalam tradisi itu. Dan kalau teman-teman tahu di dalam tradisi itu juga di Amerika bergerak satu yang namanya purity movement. Purity movement. Jadi satu gerakan untuk bagaimana hidup kudus. Ya. Bagaimana kita menjaga kekudusan ya. Mulai nggak seks pranikah, ya. Bagaimana caranya benar, gandengan tangan merasa berdosa,
Ya, saya ingat sekali pertama saya gandeng Ci Imel ya. Nggak ada maksud karena saya harus menjaga kekudusan. Waktu itu kita jalan di apa? Lake Alam Sutra ya. Alam Sutra dan itu perumahan orang lain. Saya jalan sama dia, ternyata dia kepleset saudara-saudara. Kepleset saya pegang. Cet, wah, untung belajar kungfu ya. Saya pegang ternyata saya nggak lepas-lepasin. Saya gandeng terus. Saya itulah pertama kali kami gandengan saudara-saudara. Dan saya gagal menjaga purity movement gitu ya saudara-saudara. Itu terjadi kita menjaga sampai akhirnya saya terberkati. Saya menjaga kehidupan saya, menghargai Ci-Imel sebagai wanita sampai kami tidak melakukan seks pranikah. Ya. Dan di zaman saya banyak yang berhasil. Tetapi ternyata di dalam gerakan itu saudara-saudara juga banyak yang menjadi korban dan terluka saudara-saudara. Kalau saudara tahu di dalam masa itu ada buku yang terkenal I Kiss Dating Goodbye. Ya. Itu buku yang terkenal dan bestseller di Indonesia. Tapi hari itu dicabut. Mengapa? Karena Joshua Harris sudah meninggalkan imannya. Dia divorce, dia tinggalkan imannya. Buku itu ditarik karena dia merasa bahwa buku itu melukai banyak orang. Salah satu korbannya Aris Gracelyn. Ya. Jadi dia adalah seorang anak pendeta yang papanya ikut gerakan Toronto Blessing. Dan percaya semua pemeliharaan Tuhan, papanya itu nggak bekerja dan sebagai penginjil dia itu pergi dari kota-kota benar-benar bergantung hidupnya sama pemeliharaan orang. Ada yang rawat, kadang-kadang mereka di tenda, kadang-kadang kesulitan makan. Dan miskin sekali. Tapi papanya selalu bilang ini panggilan Tuhan, kita hidup, kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ya. Dan kalau saya baru baca buku ini, saya baca dalam beberapa hari habis. Dan saya langsung, ngena banget saudara-saudara. Mereka pernah live bareng, saya ingat saya Joshua Harris dengan Alice Gracelyn. Dan saya diberikan cerita oleh teman saya yang lagi belajar di Regent College. Joshua Harris belajar di Regent College dan cerita. Tesis dia adalah meneliti apakah bukunya jadi berkat, I Kiss Dating Goodbye. Dan dia menemukan banyak orang terluka karena purity movement. Saya bagian yang dapat terberkati, saya bisa menjaga. Tapi ternyata ini adalah salah satu yang terluka. Dan akhirnya dia mulai meninggalkan Toronto Blessing. Dan seluruh keluarganya akhirnya anak adik-adiknya semua memilih menjadi agnostik dan ateis. Papanya pun sudah mulai meninggalkan. Dulu nggak boleh puter-puter lagu rohani. Setelah beberapa tahun kemudian papanya udah kerja. Dia menjadi salah satu aktris Hollywood belum populer ya. Mungkin dia main film Sleepover. Ya. Dan dia menceritakan semua penderitaan. Dan yang paling menyedihkan saudara-saudara, di dalam tradisi Toronto Blessing ada yang namanya prophecy. Prophecy itu kayak gini, tahu saya datang saya bilang, oh Ricky, kamu nanti akan aja menjadi pendeta yang berkhotbah untuk 10.000 orang, 20.000 orang. Kamu akan membuat seluruh bangsa-bangsa bertobat. Like that. Itu ada. Ya. Sehingga itu digunakan di dalam setiap aspek pacaran. Jadi kalau kamu pacaran, harus ada prophecy. Celakanya saya ketika pacaran sama Ci-Imel, saya udah reform. Dan ketika reform saya datang, ketemu pendeta Ci-Imel. Sudah dapat dari Tuhan belum? Apa? Kamu punya mentor gak? Punya, harus punya mentor yang jaga hidupmu. Mentor kamu pernah dapat mimpi gak? Mimpi apa? Kamu yakin ini pasangan dari Tuhan? Yakin. Yakin dapat mimpi, dapat satu peneguhan dari Tuhan bahwa ini jodohmu? Enggak, saya yakinnya dari Alkitab. Suruh cari Alkitab pasangan yang seiman. Jadi sudah selesai, itu yakin. Nggak ada ayatnya yang harus senior saya dapat mimpi bahwa ini adalah jodohku. Ntar kalau seniornya yang jatuh cinta sama Ci-Imel gimana? Ngerti maksud saya? Terjadi pada masa itu. Ya, teman saya deket tapi ternyata oh kayaknya kata kakak rohani. Bukan kamu, ternyata kakak rohaninya bilang. Kamulah jodohku. Enaknya. Gundulmu gitu ya. Tapi dulu kita percaya itu saudara-saudara di dalam gerakan itu. Jadi ada namanya prophecy yang bisa berbicara ke depan yang terjadi kayak gini. Dan itu paling seru. Kapan lagi kita mencari guamia di gereja gitu kan? Nanti bisnismu akan lancar. Ya kan? Nanti kamu akan jodoh. Nanti kamu akan apa gitu saudara-saudara. Ya. Kadang-kadang juga kita minta tanda Tuhan jodohku kalau besok pakai baju merah. Ternyata salah. Mungkin saya kurang doa Tuhan. Mungkin pakai baju putih. Pasti ada waktunya tepat kan? Teman-teman, itu terjadi dan saya mengalami di sana. Saya bertumbuh di sana. Dan jujur banyak hal yang bagus juga. Waktu di gerakan Toronto Blessing teman-teman. Saya itu bisa bangun jam 6 pagi datang ke kampus. Ngapain datang jam 6 pagi? Berdoa puasa. Untuk jiwa-jiwa bisa dimenangkan. Untuk saya bisa menjadi saksi. Saya gandengan tangan sama teman setiap jam 6 pagi. Doa buat orang-orang kenal Yesus.
Ya. Wah, gila itu. Militan banget, teman-teman. Tapi yang menyedihkan adalah Grayson ini mengalami apa? Dia mengalami seorang senior di gerejanya, udah lama gak ketemu. Dia senior ini pernah jatuh cinta waktu remaja, namanya Luke. Luke itu jatuh cinta waktu remaja, suatu hari dia udah gak ketemu. Alice ini menjadi seorang model. Ya, bisa follow Instagramnya. Tapi kalau baca bukunya harus diskusi sama saya, saudara-saudara. Tapi nggak apa-apa baca. Wah, itu menyedihkan sekali. Saya terharu banget baca tulisannya. Ya. Dan dia ngomong apa? Ternyata Luke suatu hari ketika dia jadi aktris, Luke datang dia bilang, Tuhan itu dia deketin sampai suatu hari si Grayson ini udah merasa bebas, sudah jadi aktris, sudah punya duit sendiri, udah nggak susah kayak papanya, dia malah bisa bantu papanya. Di situ dia mulai mengeksplor dunia, temenan sama siapapun, sama cowok, jalan biasa segala macam. Akhirnya Luke itu marah dan dia bilang, Tuhan itu udah kasih teguhan bahwa kamu itu calon istriku. Karena dia dari kecil purity banget, dia pengen bener-bener, dia nggak mau pacaran bahkan, supaya apa? Supaya diriku bisa dipersiapkan untuk calon pasangan hidupku. Bahkan ketika dia mulai crush sama orang, Tuhan ampuni aku, kekasih idaman masa depanku, ampuni aku setelah mengkhianati kamu. Gila gak? Ya, teman-teman, saya melihat satu sisi, saya terlindungi, saya terjaga. Banyak teman saya terjaga. Tapi juga ada yang kayak gini. Ini realita kehidupan. Dan yang paling menjadikan adalah apa? Dia bingung, dia pengen tahu, dia tanya papanya, dia ke rohani. Dan papanya begitu, Pak ini Luke bilang bahwa dia jodohku. Oh ya, sejak dulu papa udah melihat ke depan bahwa dia jodohmu. Dan ini dari Tuhan. Dia tambah bingung. Dia gak merasakan cinta. Tapi Luke sama rohani, aku akan menjaga first kissku sampai di pelaminan. Wah, nggak pakai pelaminan ya bahasanya ya. Apa ya, pelaminan kan Indonesia banget ya. Sampai pernikahan di gereja, gue akan cium kamu di situ. Mereka jaga. Tapi kadang-kadang Alice ini gerasa, dia berusaha mempercayai bahwa ini jodoh dari Tuhan, tapi dia nggak ada cinta. Dia terus terima, karena apa? Kan diajarkan kalau kamu nggak taat, kamu bisa dihukum. Dan saya ingat sekali setiap dia berusaha, padahal dia nggak bisa terima, dia berusaha nyintain, dia nggak bisa, saudara-saudara. Sampai suatu hari mamanya tahu, dan mamanya bilang apa? Tapi Tuhan itu buat segala sesuatu clear. Karena dia kasih tahu Luke, dia kasih tahu papa, dan dia kasih tahu temanku. Ini sebuah teman-teman yang deket sama gua. Dia dapat dari Tuhan. Terus mamanya bilang, Tuhan ngomong sama kamu nggak? Ya nanti kalau ada zaman dulu, ada sih teman saya bilang, kok Tuhan kasih taunya kamu aja kakak rohani, kok gue nggak dikasih tahu gitu kan. Ya, itu bisa jawaban teman-teman. Ya. Dan akhirnya mamanya bilang, Tuhan kasih kamu tahu nggak? Iya, karena memang Tuhan nggak pernah kasih tahu gue gitu kan. Terus mamanya bilang, Alice, God cares about what you want. Tapi kalau aku melawan kehendak Tuhan, aku akan mengalami konsekuensi. Dan di situ dia mengatakan apa? It was a thought she comprehend for the first time how really Christian teaching had affected me. Ya, teman-teman, luka dalam. Mulai dari udah nggak mau turun to blessing, ya udah pokoknya percaya Tuhan yang penuh dengan kasih sampai akhirnya kenapa harus percaya Tuhan? Dan dia menuliskan di akhir bukunya, kami bahagia, semua adikku nggak ada yang Kristen, agnostik. Nggak mau percaya. Papa mamanya juga sudah ninggalin teman-teman. Jadi dia ngomong apa? People are my healers, not gods. I define my purpose, not faith. Ya. Ini dia korban salah satu prophecy. Yang dikatakan oleh seseorang yang mengatakan ini dari Tuhan, kamu jodohku, dan papanya sendiri diteguhkan 3 orang. Orang yang dekat sama dia di dalam komunitas Kristen. Charismatic movement pada masa itu, saudara-saudara. Ya, ini yang terjadi. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, kita mendekati dengan satu pendekatan doktrin. Ya, apa itu spiritual gift? Ternyata spiritual gift itu ada yang natural, ada yang sepertinya supernatural. Ya, sebetulnya saya sudah malas pakai kata supernatural ya, karena saya percaya semua ini dianugerahkan Tuhan. Ya, tetapi natural itu apa? Seolah-olah kayak kita menasehati, menggembalakan, mengajar, itu bahkan setiap kita kan ada bakat dan talenta itu, betul kan? Jadi ternyata karunia Roh Kudus, spiritual gift itu ada hal-hal yang sepertinya natural, menegur, mengingatkan, mengajar. Tetapi ada supernatural,
Yang supernatural yang menjadi permasalahan di dalam teologi Kristen sekarang yang membedakan gerakan charismatic movement dengan gerakan evangelical. Sorry, charismatic movement juga disebut evangelical ya. Yang tradisional, yang non-charismatic itu adalah bahasa roh dan nubuatan. Oke? Bahasa roh dan nubuatan. Tongues and prophecy. Itu yang membedakan dan yang menjadi pertikaian. Saudara-saudara ya. Saya dulu berbahasa roh. Cimel juga. Ya. Tapi jangan salah, sekarang banyak teman-teman dari gereja karismatik udah mau berbahasa roh. Bener ya? Wah, kalau zaman saya semua. Sekarang banyak teman-teman dari karismatik juga belajar dan terus menggumuli. Sehingga kita juga nggak bisa tuduh nih karismatik kayak gini. No. Banyak mereka sekarang belajar teologi reform, belajar apologetik. Jangan salah, kita nggak belajar kadang-kadang. Iya kan? Kita merasa udah ngerti padahal nggak ngerti. Teman-teman, ini sesuatu yang realita. Tetapi apa? Kunci dari spiritual gift adalah spiritual gifts are God empowering His people through the Holy Spirit for kingdom life and service. Jadi gift dari Roh Kudus yang spiritual itu adalah sesuatu yang empowering itu apa? Guru Inggris saya mana ya? Empowering itu apa ya bahasa Indonesia yang tepat? Melengkapi ya? Atau memberikan apa sih, tolong dong. Kekuatan untuk kita bisa hidup dan melayani. Untuk memampukan kita di dalam tindakan dan dalam attitude kita. Untuk hidup dan melayani di dalam rangka memuliakan Kristus. Itu penting. Jadi kalau orang bilang ini adalah karunia Roh Kudus, ini karunia Roh Kudus. Itu kuncinya adalah karunia itu akan membuat kita kuat untuk melayani dan hidup dengan sikap dan tindakan yang akhirnya kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan. Ya. Banyak ribut di kalangan ini bahasa rohnya seperti bahasa kisah para rasul enggak? Banyak orang Injili bilang gitu. Banyak enggak? Emang kalau enggak atau ya kamu bisa tahu? Enggak bisa kan gitu ya. Jadi enggak usah tanya. Bener enggak? Kalau kamu tanya gitu, ini jangan-jangan ini enggak sesuai dengan kisah para rasul. Emang kamu tahu yang sesuai? Enggak kan? Jadi itu absurd. Dulu saya ya tanya itu gitu kan teman-teman ya. Itu absurd, kita nggak bisa tahu teman-teman. Tapi kita bisa tahu dari akhir ini. Ya. Teman-teman, tapi uniknya ada ayat yang mengatakan begini. 1 Korintus 14 ayat 39-40. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Ini Paulus loh. Usahakan dirimu memperoleh karunia bernubuat. Sekarang masalahnya gereja evangelical bernubuat nggak? Ayo. Berarti nggak turut firman. Paulus juga ngomong sih, aku lebih suka kamu nggak nikah. Ya kan? Iya kan? Iya toh? Ya. Jadi ada loh bagian Alkitab ketika kita nggak nurutin bukan berarti kita tidak mentaati firman. Karena ada Paulus bilang menurut kebijaksanaanku lebih baik kamu nggak nikah melayani Kristus sepenuh waktu. Tapi kalau kamu nggak kuat nikah aja daripada kamu berdosa. Kata Paulus kan gitu kan? Ya. Saya dulu pengen gak nikah, karena patah hati terus akhirnya ketemu Cimel, kayaknya gak bisa saya gak nikah gitu ya. Saya nikah teman-teman, justru ketika saya gak pengen nikah, Cimel datang ya. Gak selalu gitu sih, ada yang pengen nikah terus datang ada. Ya. Waktu saya itu sudah gak berencana menikah, patah hati itu menyakitkan ya. Ternyata dia datang teman-teman. Janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi segala sesuatu berlangsung dengan sopan dan tutur dan teratur ya. Jangan melarang, ada gerakan yang sana, jangan melarang, itu memang terjadi. Whatever itu dari Roh Kudus, whatever itu enggak, kita nggak bisa buktiin bahasa roh itu sesuai dengan PL atau nggak bisa kan? Tapi yang kita bisa buktikan apa? Keteraturannya. Dan ternyata teman-teman kita dari karismatik teman-teman, hari-hari ini mereka juga udah nggak pakai, banyak yang udah nggak pakai di ibadah, betul nggak? Karena ada ayat Alkitab, ketika kamu bahasa roh itu dipakai di dalam ibadah, nanti baca 1 Korintus 13, harus ada yang nerjemahin. Kalau nggak ada yang nerjemahin, kamu buat apa? Orang datang bingung, ini gila. Ada ayatnya, nanti begitu datang dipikir kamu gila. Jadi lebih baik diem. Paulus ngomong. Dan teman-teman kita di karismatik juga belajar. Sekarang saya sempat dengar dulu Hillsong ada bahasa roh, tapi sekarang mereka nggak ada. Karena apa? Karena menuruti firman nanti kalau ada orang masuk dia bingung, ini gila, selesai. Maka Paulus mengatakan apa? Bernubuatlah. Karena kalau nubuat kata-katamu lebih dimengerti.
Kalau bahasa roh yang tidak dimengerti itu, gunakan di kamarmu, tutup, nggak usah denger. Karena itu untuk orang yang kurang beriman, dalam arti untuk imannya lemah, sehingga dia untuk membangun dirinya bukan membangun jemaat. Ya, jadi saya nggak memperdapatkan itu bahasa roh benar atau nggak benar, nggak tahu. Harus jujur, betul kan? Tapi haruskah saya berbahasa roh? Paulus bilang, jangan larang. Harus berbahasa roh, no. Dia bilang halus bernubuat. Jadi kita sekarang mikirin nubuat kayak gimana kok kayaknya kita gak pernah dengar, betul gak? Jangan-jangan mulai depan, besok depan Deborah. Wah, kocohan gitu ya. Jangan-jangan ya. No, kita harus dalamin lagi ya. Kita harus dalamin lagi teman-teman ini ya. Ya, jadi ada sesuatu kenyataan ini teman-teman. Dan seorang penulis, seorang teolog mengatakan those who exercise these two gifts needed to hear that God was a God of order and not of strife. And that love of others should impel the exercise of such gift. Ya, Tuhan teratur. Enggak chaos. Oke? Enggak chaos, teratur. Dan ada love. Kalau kita lihat kisah Alice tadi, itu love-nya itu violence. Ya. Sehingga terluka banget. Saya mengalami berkat dari charismatic movement, tapi saya juga mengalami violence. Violence apa? Ketika surat cinta saya harus dibaca pendeta gembalanya istri saya. Itu gila. Ya. Tapi ya puji Tuhan kalau nggak dibaca istri saya nggak keluar dari gereja itu. Ya. Karena apa? Karena itu. Ketika orang tua tidak setuju, ini berarti bukan dari Tuhan. Ternyata sejak istri email pacaran dengan kamu, email pacaran kamu, dia jalan ke gereja, dia nggak aktif pelayanan lagi. Gimana aktif pelayanan? Orang tuanya lagi struggle untuk ekonomi, dia harus sekolah di satu universitas yang mahal, dia harus buru-buru ngerjain. Maka saya bantuin dia cari buku ke kampus untuk sebagai tanggung pelayan. Kalau dia nggak datang gereja, masa nggak pelayanan? Saya jelasin sama Mbak Tuhannya. Dan celakanya ya itu teman-teman, ini jadi curhat ya. Akhirnya surat cinta kami dibaca. Tuhan Yesus gak kepo kayak gitu, betul gak? Ya jelas lah ya, long distance. Aku merindukanmu. Aku ingin mendekatmu, ya ada. Ini erotis seksual. Ya, teman-teman itu real. Ini bukan jelekan. Karena kita juga tahu gereja terus berubah. Orang-orang yang di sana, saya juga pernah di sana yang juga berubah. Karena melihat kalau kita nggak taat ada hukuman Tuhan. Saya sampai sekarang ingat cerita teman saya. Kadang-kadang kita takut kalau nggak taat, nggak saat teduh. Kenapa? Nanti kita kecelakaan. Ada suatu hari kita lagi cari dana untuk persekutuan kampus. Teman saya dari Papua. Dia tahu siapa yang nggak saat teduh. Kenapa? Iya, ini saya sudah saat teduh. Saya tabrak becak. Iya berarti kalian ada yang gak saat teduh. Lalu yang tabrak becak kenapa gue yang saat teduh? Iya gue udah saat teduh loh. Gue udah cek hari ini. Gue bersih. Berarti kita kan satu tim. Satu melukai yang saat. Pakai ayat loh ya. Satu menyebabkan yang saling terluka. Berarti ada yang gak saat teduh. Kita ketawa gila. Lu meleng kali ya. Karena saat teduh kebagian. Kurang tidur gitu kan. Saya tabrak becak. Makanya saya waktu itu seneng banget ketika ada pendeta Frankie Siombing dia datang. Kalau Tuhannya kayak gitu, semua yang datang di ruangan itu pakai kursi roda, ya kan? Ya kan? Karena kecelakaan tahu-tahu jatuh dari bis gitu kan. Kalau Tuhan kayak gitu semua kita yang datang luka-luka, betul gak? Ya. Tapi itu saya mengalami teman-teman. Jadi ini khotbah yang embodied ya. Embodied di dalam hidup saya. Dan saya sungguh-sungguh. Perpuluhan sungguh-sungguh semua kasih gaji satu pertama kali saya kasih untuk Tuhan. Pertama kali terima gaji full saya kasih untuk Tuhan karena saya pengen mencintai Tuhan. Ya, dan saya belajar dari banyak teman-teman karismatik. Ya, bagaimana pelayanan mereka. Saya belajar kelompok kecil dari teman-teman karismatik. Nggak ada pembinaan leader. No. Nggak ada pembinaan leader. Cuma gereja nyediain ini bahan komsel. Tahu-tahu ada ngambil sendiri di gereja. Datang sendiri, ayo ngumpulin teman-temannya sendiri. Jemput, saya ingat sekali. Kalau dulu setiap persekutuan saya jemput 7-8 orang naik sepeda motor.
gantian. Jadi saya harus berangkat 1 jam lebih awal. Wes. Keren kan? Gojek gratis. Kenapa? Karena rindu orang lain kenal Tuhan. Saya mendapatkan itu dari charismatic movement. Di sini ada si Marcel. Suka nganter-nganter. Ya. Teman-teman. Ini kenyataan, tetapi ini teman-teman. Jadi ada cinta, ada order. Ada ketertiban, ada keteraturan, ada love. Bukan violence. Pertanyaannya kalau ada love teman-teman, sekalipun kita punya doktrin yang kuat dan bagus. Kalau kita nggak ada love sama aja nggak? Jadi saya mencoba mengkritik diri kita sendiri juga. Oke? Karena saya dari charismatic movement, saya belajar doktrin yang sadis. Teologi yang paling mendekati kebenaran. Akhirnya ketika saya balik ke karismatik, ini salah, sesat. Akhirnya teman-teman kok Johan jadi sombong. Kok jadi beda, dulu dia penuh dengan kasih. Karena saya merasa diri saya paling benar. Sama enggak? Yang lain, jangan-jangan tidak diselamatkan. Jangan-jangan belum lahir baru. Teman-teman ini real. Ini kritik saya juga, tetapi saya juga mengkritisi ya. Jadi nggak tahu, saya nggak disukain keduanya, ya terserah lah. Teman-teman, ini adalah controversial gifts dan and all. Hari ini kita bicara prophecy. Asik ya sebetulnya, ini banyak banget teman-teman. Saya udah download banyak buku tapi kayaknya nggak bisa sampein semua ya. Teman-teman, ada 2 posisi yang teman-teman harus tahu. Jadi orang reform pun posisinya tidak cuma 1 tentang bahasa roh dan nubuat. Ada 1 posisi yang keras namanya sesasionis. Sesasionis artinya semua itu ada, karunia-karunia yang masih ada, mengasihi masih ada. Tapi kalau yang ada karunia tertentu yang berguna untuk membangun gereja. Ketika sudah terbangun dan yang sempurna udah ada, karunia itu nggak dipakai lagi, nggak ada gunanya. Kayak lu bangun fondasi pakai batu fondasi, setelah itu bangun ya udah nggak dipakai. Jadi kelompok reform yang ini percaya bahwa ada sesasionis. Mengapa? Ketika 1 karunia itu bisa menjadi ketika kanon Alkitab itu masih terbuka. Di perjanjian baru masih terbuka. Tapi ketika yang sempurna datang, jadi penafsir dari sesasionis itu yang sempurna adalah kanon Alkitab yang sempurna, PLPB. Datang, karunia ini udah berhenti. Ya. Pakai ayat, ya kan? 1 Korintus 3 ayat 10. Ya, ketika yang sempurna itu datang, yang sempurna bisa diterjemahkan complete. Maka karunia bahasa roh dan nubuatan selesai. Ya, ini pandangan yang cukup keras, selesai. Oke, dasar-dasarnya apa teman-teman? Dasar-dasarnya yaitu tadi, sesuatu yang sempurna itu datang. Kanon itu udah komplit. Dan juga di dalam tradisi gereja, sejak kisah para rasul itu momen 1 kali aja. Makanya terjadi mujizat, makanya terjadi karunia yang luar biasa, yang supranatural, itu hanya tanda di dalam sejarah. Setelah itu ternyata di gereja nggak ada, berarti memang udah nggak dipakai. Pertanyaannya, gereja nggak pakai atau nggak pakai bener? Itu kan masalahnya, kan sulit. Ya, maka itu dari kelompok yang karismatik mulai membangkitkan. Itu kisah para rasul ada, ayo kita kembalikan. Bangkitkan itu. Menyembuhkan. Bukan cuma menyembuhkan bukan cuma menyembuhkan fisik. Hutangmu lunas dalam nama Yesus, ya kan? Ya. Zaman itu saya masih mengalami, dulu saya percaya loh teman-teman. Kalau kamu sekarang rumahmu masih kosong, kos-kosanmu masih kosong. Bayangkan, sudah ada meja di sana, udah ada laptop di sana. Terus kamu bilang, terima kasih Tuhan, laptop sudah datang. Terima kasih Tuhan, meja udah datang. Gendeng saya. Lalu saya lakuin. Karena apa? Karena kamu percaya apa yang kamu imani. Nggak baca ayat, iman itu hasil dari pendengaran firman Tuhan, bukan maumu. Ya kan? Kalau ngasih, iya firman Tuhan kasih. Jadi kalau bilang, biarlah aku bisa mengasihi tetanggaku walaupun duitku dikit dan uang kos-kosanku habis. Lah itu pasti gitu kan. Teman-teman, tapi itu terjadi pada masa itu teman-teman. Saya harus sedikit cepat. Jadi ini pandangan sesasionis ya. Ini siapa yang mau, ini juga terserah, nggak apa-apa ya. Nggak menyelamatkan kok ya. Dan lebih tidak berisiko. Betul? Karena banyak ketakutan pada masa itu ketika orang merasa sudah bernubuat, dia merasa nabi.
terjadi abuse di sana, dia merasa paling benar. Ada kejadian juga, oh Tuhan bilang ini kuburnya itu dia bangkit ketiga kali. Tetangga, ayo gali kuburnya, ternyata nggak bangkit. Saya pernah dengar cerita itu pada masa itu. Ya. Banyak kekacauan. Jadi orang memilih jalan ini, udah aman, selesai. Mau pilih jalan ini, silakan. Reform, ya. Ya, teman-teman ya. Aman, nggak mempengaruhi mengasihi kan? Cuma ya nanti kamu kalau ribut-ribut malah teologi dengan karismatik ya itu ya kadang-kadang lihat karakter kamu. Merasa diri paling benar atau enggak teman-teman ya. Saya akan lanjutkan posisi yang kedua. Posisi kedua ada dua. Continuationis. Jadi dia bilang enggak. Alasannya kalau lu bilang satu berhenti kenapa yang lain masih ada. Yang nentuin siapa? Betul kan? Saya di posisi ini. Tapi saya bukan yang nomor dua. Ya. Posisi ini adalah all the charismata mentioned in the New Testament continue today. Mengajar masih, menasehati masih, memimpin masih, menghibur masih. Apa alasannya kamu tiadakan yang bahasa roh sama nubuatan? Iya kan? Tapi skeptical ya, saya sedikit skeptik. Gitu kan. Tapi skeptis saya juga ngomong, itu beda sama kisah para rasul. Saya nggak bisa ngomong karena saya nggak pernah di sana. Oke? Jadi lebih baik saya bilang nggak tahu, kamu nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi harus berhati-hati ya. Kenapa? Karena many contemporary claim, especially Pentecostal, Charismatic, and Third Wave itu terjadi banyak kekacauan. Karena orang yang klaim dirinya itu nabi, klaim dirinya bernubuat. Oke? Terjadi saya diceritain pada tahun sekitar di Surabaya, ada seorang dari gereja yang evangelical itu dia harus bergantung obat seumur hidup. Karena ada penyakit khusus, saya lupa, saya diceritain sepupu saya, koko sepupu. Dia jemaat gerejanya dan suatu hari dia datang ke KKR kesembuhan dan dikatakan, dalam nama Yesus lepaskan obatmu, sembuh. Dan dia percaya dan dilepaskan, koma. Mau tanggung jawab? Terjadi. Walaupun teman-teman kita tentu juga lihat ada orang-orang, tetap ada orang. Karena banyak teman-teman, waktu saya di karismatik dulu saya tulus banget, saya jujur, saya pengen yang terbaik buat Tuhan. Saya sungguh-sungguh. Makanya saya kagum sama Cimel. Cimel itu wanita, kalau pulang gereja jam 11 malam naik bis. Saya yang takut. Saya lebih takut karena dia gak takut. Ya. Jadi kita harus hati-hati, harus skeptical. Karena banyak kemungkinan-kemungkinan. Oke. Yang kedua, enthusiastic. Both the existence of the charismata and their contemporary use, even though mindful of many present day abuse. Ternyata yang entusias sekarang hari-hari ini juga mulai hati-hati. Ya, jadi zaman udah berubah. Waktu zaman saya belajar doktrin masih antusias ini udah gak peduli. Tapi sekarang, karena buku yang saya baca ini termasuk baru, mereka juga mulai hati-hati. Karena banyak terjadi macam-macam. Teman-teman ya. Tentang nubuatan ini. Nanti kita harus juga belajar natur nubuatan itu apa. Apakah berbicara hanya predict the future? Kalau predict the future, berapa banyak di Alkitab, di perjanjian baru yang predict future? Ya, saya baru diceritain loh, ada pendeta khusus, bayarannya mahal untuk memprediksikan bisnis kira-kira lancar atau enggak. Ada serius. Pak pendeta, kira-kira kalau saya memulai bisnis ini berapa? Oh ya, di Terawang dulu, saudara-saudara. Saya diceritain sama teman saya. Bukan doakan syukuran rumah. Ya. Kadang saya guyon gitu ya, kalau kita belajar ilmu psikologi, kita biasa ngomong sama orang gitu kan. Ketahuan kan sebetulnya karakter dia gak sabaran, tinggal saya aja pakai. Irot. Kau cuma merasa dapat dari Tuhan. Kalau ada something belum beres dengan dirimu, yaitu kamu mengkontrol emosi, kan bisa juga teman-teman. Iya kan? Ya. Teman-teman, ini sesuatu yang real. Sesuatu yang real. Teman-teman, pembelaannya 1 Korintus 13 ayat 10, yang ketika yang sempurna itu kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan kanonnya, kanon Alkitab. Karena jelas pembela kanon Alkitab kan dari tradisi Reform Evangelical kan yang menekankan itu. Tapi yang sempurna, kasih yang sempurna berbicara apa? Bahasa roh akan berhenti, nubuatan akan berhenti. Tetapi yang sempurna datang itu tidak akan ada lagi.
Nubuatan tidak ada, bahasa roh tidak. Karena kasih yang sempurna, dan kasih yang sempurna ketika apa? Ketika Yesus datang kedua kali. Jadi saya memposisikan di skeptical continuanis. Karena percaya Christian and not the canon. Ya, dan ada bahasa apa karunia lain yang tidak diadakan, tapi saya harus berhati-hati karena banyak terjadi sejarah abuse ketika orang mengatakan dirinya Tuhan, mengatakan dirinya dapat ilham dari Tuhan, dapat sesuatu peneguhan dari Tuhan, teman-teman. Makanya saya tidak gampang-gampang ngomong, wah Tuhan dapat ini, oh kok saya merasa begini ya, gimana kamu ngalamin ini enggak? Ya. Saya tetap percaya ada hal yang miracle terjadi, teman-teman. Saya pernah cerita kan. Saya nggak ada ngapa-ngapain, tahu-tahu hari itu saya tergerak saya SMS seorang ibu yang adalah orang yang dekat sama saya. Kamu baik-baik enggak? Tahu-tahu saya SMS. Kamu baik-baik enggak? Kamu tahu itu pisau sedang mau menuju ke perutnya. Saya nggak kepikiran, saya nggak lihat ada pisau menuju perutnya. Tapi dia bilang SMS, you okay? Are you okay? Dan ketika dia masuk, tahu-tahu bunyi, dia lihat handphonenya. Dia nangis karena pisau sedang mau ditusukin. Ada sampai hari ini. Saya percaya itu, ya. Tapi saya nggak cari-cari hari ini. Saya bertapa, siapa ya anak sing yang mau menusukkan pisau? Saya bayangin gitu ya. Kan bukan berdasarkan perdukunan yang kamu bisa sakti melatih dirimu sehingga kamu jadi spesial, betul kan? Tuhan bisa pakai siapa aja. Beberapa tahun lalu saya diundang teman-teman. Saya aneh sekali, saya waktu itu nggak ada pelayanan, masih baru pindah. Toto ada teman saya mengundang untuk ke salah satu perumahan Kemang. Ada seorang ekspat dan istrinya, suami orang bule, istrinya orang Indonesia, dan ternyata mereka ketakutan, suaminya seorang ateis. Ternyata dia punya pembantu, dulu penari kuda lumping. Toto seolah-olah kerasukan dan makan itu kaca-kaca. Ketakutan manggil saya pendeta. Saya pendeta Injili, hamba Tuhan Injili suruh eksorsis saudara-saudara. Tapi gak ada pelayanan, tahu-tahu datang gitu. Ini apa-apaan ini. Untung udah dipulangin ya. Cuma mereka keluarga masih ketakutan. Terus udah disediain mimbar. Saya kalau mau memanfaatkan, oh ya nanti perlu 5 kali ibadah. Lah saya dapat duit terus teman-teman. Ngerti maksud saya? Itu terjadi loh. Saya bilang gak perlu. Nggak perlu ngundang saya, tapi saya bimbing bagaimana kamu, imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Itu penting saya ajar mereka. Saya ngapain saya datang-datang ke sana. Terdapat persembahan-persembahan. Enak-enak, tapi apakah itu? Kebenaran kayak gitu. Tuhan kasih kita, Tuhan yang berkuasa, bukan hamba Tuhan ya, betul kan? Teman saya harus selesai. Dan ternyata di early church history, ternyata ada loh. Ya. Di early church history itu ada teman-teman. Tokoh-tokoh yang ada pengalaman-pengalaman. Saya belum baca detail, saya baru lihat, saya harus baca detail. Saya belum membaca detail ini. Tokoh ini disebutkan di satu buku itu, Irenaeus, Tertullian, Origen. Itu ada pengalaman-pengalaman spiritual gift yang dikatakan berhenti gitu kan. Ada. Walaupun mungkin nggak sebanyak itu gitu kan. Itu ada, jadi kita nggak bisa ngomong berhenti. Ya ini tadi semena-mena, karena kenapa bahasa roh dan nubuatan aja yang dibuang, itu kan semena-mena teman-teman ya. Jadi saya akan lanjutkan. Jadi kita harus tahu nature daripada the gift of prophecy. Teman-teman, ternyata Wayne Grudem itu seorang teolog, dia dulu karismatik, tapi akhirnya dia belajar evangelical theology, dia tulis buku systematic theology. Itu buku sistematik 1000 lembar yang pertama saya baca habis di pedalaman. Karena nggak ada handphone, kalau nyari handphone harus saya panjat gunung harus gini-gini teman-teman. Ya udahlah, buku 1000 lembar, 3 bulan habis. Ya. Terus saya baca mengapa? Karena saya dari charismatic dan dia adalah charismatic theologian yang belajar teologi benar. Dan dia ngomong apa? The example of prophecy in the New Testament mentioned above so that the idea of prophecy as only prediction the future is certainly wrong. Jadi profesi itu nggak cuma prediction the future. Oke? Nggak cuma, oh nanti kamu akan menikah, anakmu akan memenuhi bumi gitu ya. Nggak mau gitu ya. Ya teman-teman. Nggak kayak gitu. Itu no. Profesi nggak cuma kayak gitu teman-teman. Memang ada prediction. Di Acts 11 ayat 28. Saya akan bacakan. Ada, jelas ada. Jelas ada teman-teman. Kisah para Rasul 11 ayat 28.
Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, ini perjanjian baru, oleh kuasa roh yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa banyak kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan satu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Jadi ada prediksi kan ada kelaparan. Tapi masalahnya prediksi kelaparan itu memang dari Roh Kudus. Tetapi apakah juga Tuhan tidak pakai hal natural? Ini masih menjadi masalah, betul ya? Ketika Tuhan pakai Musa memimpin keluar dari Mesir, Musa ngerti Mesir, Musa ngerti padang gurun, ada spiritual Tuhan. Jadi saya pernah mendengar, ingat saya diajarkan oleh pendeta Stephen dari kakak senior saya, bahwa Pak To juga mengatakan ketika kamu punya keahlian, kamu punya ngerti tentang bisnis, kamu punya kecerdasan tentang pendidikan, kamu tahu kamu bisa melihat hal yang future. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi jangan harus kamu lepaskan dengan hal-hal yang selalu supranatural, seolah-olah datang, wah langsung dapat. Ada itu teman-teman, tapi sebetulnya porsinya juga nggak banyak kan di seluruh Alkitab Perjanjian Baru, betul? Tapi kita juga jangan langsung bilang nggak ada. Tapi kalau ada, skeptical, hati-hati ya, hati-hati uji dulu. Ending-endingnya kemana? Ending-endingnya minta duit lu, ending-endingnya membuat kamu menyembah satu figur tertentu, ending-endingnya membuat kamu hidup lebih mengasihi dan teratur atau enggak? Ya, kita nggak bisa lihat dari caranya, kita melihat dari hasilnya teman-teman. Ada bagian yang lain, ya. 21 ayat 11. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Jadi ini adalah kasus yang sangat unik yang tidak bisa setiap kita, mungkin kita berbuat seperti ini. Ya, ini kasus yang terjadi sepanjang itu ini teman-teman. Ya kita tahu Wahyu ya. Si Yohanes menuliskan predict the future dan segala macamnya. Kita percaya itu, tetapi hati-hati. Dan nubuatan bukan hanya itu. Ternyata nubuatan itu adalah disclosure of sin. Disclosure. Jadi dia mengeluarkan dosa. Teman-teman baca 1 Korintus 14 ayat 25. 1 Korintus 14 ayat 25. Saya akan bacakan buat setiap kita. Jadi ini 23 dulu. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar dan orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Jadi yang ngomong gila bukan saya, Paulus. Oke? Kalau kamu bahasa roh atau orang masuk, tidakkah kamu yang mengatakan gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kita. Bukan pendetanya. Ngerti? Sungguh Allah ada di tengah-tengah kita. Teman-teman kerasa gak sih kadang-kadang saya sebagai pengkhotbah kadang-kadang tahu-tahu saya gak siapin itu, tapi tahu-tahu tergerak menyiapkan sesuatu yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan untuk menegur dosa, untuk menguatkan orang. Tahu-tahu ada yang datang, kok gue tadi kena banget, gue bisa nangis. Waktu bagian itu gue ngerasa Tuhan berbicara, gue juga gak tahu. Masa saya tarik email, Tuhan kira-kira apalagi hari ini? Enggak, gitu kan teman-teman. Jadi ini ada sebuah realita, tapi pernubuatan itu adalah berbicara tentang kalau nabi-nabi bernubuat kan menyuarakan firman Tuhan. Firman Tuhan disuarakan untuk apa? Untuk orang punya hati itu bisa terbawa. Yang cinta duit, ayo hari ini bertobat, belajar, murah hati sama orang lain. Ya. Jadi pemberitaan firman adalah bagian juga dari pernyataan untuk pernubuatan sebetulnya, ya. Karena dia bisa mengorek hati orang untuk keluar, ya. Dan di situ dikatakan membangun, ya. 1 Korintus 14 ayat 3 saya akan bacakan. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Teman-teman, saya tidak bisa tuliskan di sini. Ternyata kata prophecy, prophetes di dalam Yunani digunakan juga untuk filosof-filosof. Oh, dia bernubuat, artinya mengajarkan hikmat kepada orang pada masa itu. Jadi kata nubuatan digunakan juga untuk para filosof. Oh, seorang Sokrates berprofetis gitu ya. Emang Sokrates seperti itu? Tidak kan? Jadi ini ada problem di situ. Definisi tentang nubuatan itu sendiri kita masih luas sekali. Ya, tetapi kita bisa lihat dari akibat dari kata ini ya, teman-teman. Ada consolation. Ya. Dan itu berbicara apa? Ini dapat berbicara tentang kebutuhan orang.
Secara spontaneous yang tidak dipredik kayak tadi saya mengatakan. Tahu-tahu saya bisa chat SMS, dia merasakan dia dicintain Tuhan. Dia spontaneous aja gitu loh. Tanpa doa saya waktu itu teman-teman. Saya akan lanjutkan, maaf ini agak jadi lebih cepat. Jadi saya berposisi bahwa kita harus open but discerning. Ada skeptik lagi. Ya. Mengapa? Kita nggak perlu analogikan sebetulnya fenomena yang ada di Paulus dengan contemporary. Ya. Tidak perlu identical. Tetapi kita hanya lihat resultnya aja. Jadi nggak usah pikir, Paulus ini sama nggak ya yang di Paulus maksud Korintus dengan jemaat teman-teman kita yang dia udah nggak usah, nggak ada yang tahu, nggak bisa ngerti. Sekarang kita lihat efeknya aja kalau kita mau discern, betul? Kalau kita mau bedangin lihat efeknya aja. Saya akan lanjutkan efeknya di sini apa teman-teman. Kita lihat tadi yang saya lihat teman-teman ya. Apa? Ada discernment harus dia mengeluarkan hati kita, dia bisa menegur untuk apa? Untuk kita bertobat, oke? Tadi orang datang, begitu ada orang menyatakan sesuatu, saya pernah loh di satu gereja, oh hari ini saya tergerak. Toto saya kebayang ketika worship leader, saya gak mau nyanyi hari ini. Saya dapat ternyata kita membayangkan ada Tuhan. Saya kebayang saya jalan, dikasih permen sama Tuhan. Ini cukup halu sebetulnya ya. Dikasih sama permen sama Tuhan. Terus saya jalan, saya nikmatin permen saya cari Tuhan. Tuhan jauh. Sebetulnya dia mau ngomong apa? Kadang-kadang kita menikmati berkat Tuhan. Kita saking nikmatinya kita lupa Tuhan udah jauh dan kita jauh dari Tuhan. Nah, dia mau ngomong gitu aja teman-teman. Cuma pakai narasi gitu yang dia tergerak, ya gak apa-apa tau ya. Bener gak? Kan gak berlawanan dengan firman yang dia ngomong. Ya cuma saya kurang nyaman aja tapi it's okay gitu kan. Teman-teman itu ada realitas seperti itu, praktek-praktek di dalam tradisi tertentu. Tapi kita lihat resultnya, apa yang diberitakan. Membuat orang inget Tuhan gak, kembali kepada Tuhan gak, kasih sama Tuhan gak. Pada dengar cerita, anak berdoa, dia cuma bisa doa, Tuhan berkati makanan ini. Suatu hari dia bertemu dengan harimau. Tuhan berkati makanan ini. Ngerti maksud saya? Pernah dengar cerita sekolah minggu? Anak baru Kristen, gak ngerti doa. Diajarin di sekolah minggu, Tuhan berkati makanan ini. Setiap apa doa, Tuhan berkati makanan ini. Suatu hari dia ketemu harimau, mau makan dia. Tuhan berkati makanan ini. Tuhan dengar. Karena dia hati yang tulus, caranya salah. Bisa gak? Tapi ya nggak terus bertahun-tahun terus Tuhan berkati makanan ini, Tuhan berkati makanan yang enggak lah gitu kan. Tapi perjalanan seperti saya di dalam perjalanan saya terus dibukakan. Saya terus belajar sampai sekarang pun belum sempurna, betul? Ini teman-teman kita harus melihat tradisi teman-teman karismatik sebagai seperti itu. Ya. Jadi ada generous. Saya akan lanjutkan. Exposing the moral state of the human heart. Kalau Lukas teman-teman tahu kisah Simon yang bilang, kalau Yesus nabi harusnya dia tahu siapa wanita yang nyentuh dia itu berdosa. Kalau dia nabi harusnya dia tahu, Yesus kasih tahu, bener kamu ada di hatimu tuh dan Yesus bisa kasih tahu. Sebetulnya kamu ngomong gini kan. Terus tentang wanita Samaria, akhirnya wanita Samaria bisa percaya, di situ ada kasih, ada pertobatan. Jadi ketika itu dinyatakan ada pertobatan, ada kasih. Dan juga ketika Petrus bernubuat, ya. Ketika Petrus berkhotbah di kisah para rasul, akhirnya apa? Pendengarnya itu hatinya seolah-olah dipotong dan merasa dikorek, disayat dan mereka bertobat. Jadi inti dari nubuatan harus membawa kamu kembali kepada kasih pertobatan. Teman-teman, ini ntar saya kasih PowerPoint-nya aja lah, panjang lah ya. Waktunya banyak. Ini teolog karismatik. Ini adalah tokoh-tokoh pastor karismatik. Yang mengatakan apa? Harus hati-hati. Gara-gara kita pengen yang supranatural nih. Ya. Gara-gara kita ini pengen sesuatu yang besar. Kita lupa bahwa the Holy Scripture are the lamp unto my feet. Kita lupa. Jadi teman-teman dari karismatik, tokoh-tokoh besar pun sekarang mengatakan apa? Alkitab firman Tuhan yang harus jadi pegangan. Mengerti teman-teman? Jadi ini ada kemajuan. Jadi jangan terus mengkritik teman-teman kita yang di sana. Ya. Ini ada satu nih. Saudara Riki ini gereja Pantai Costa karismatik ya. Tapi dia sekolah teologi di Reform hari ini ya. Teman-teman, dia belajar, teman-teman banyak yang belajar. Ya. Yang terakhir teman-teman ya. Ini katanya Graham Eccles yang saya pegang bukunya. Murah hati, open but discerning, murah hati terhadap mereka yang antusias untuk Kristus dan yang percaya kepada Allah yang hidup, yang bertindak dalam sejarah hari-hari ini,
Tetapi yang barangkali kemampuan teologis di dalam artikulasi pengalaman pelayanan dan karunia sedikit terbatas. Kalau dia lebih kasar sih, sedikit lemah gitu ya. Saya lebih sedikit terbatas teman-teman ya. Saya softkan sedikit ya. Contohnya seseorang yang berbicara bahwa Roh Kudus memberi dia karunia bernubuat. Ketika aku mendengar mereka berbicara, ini tampaklah seperti ekspresi dari hikmat Kristen. Ngerti ya maksud saya? Yang diomongin ketika dia berdebat ternyata nggak berlawanan kok dengan firman. Mendingan gue terganggu dengan cara itu yang pakai musik. Ya kan? Hari ini Tuhan taruh di hati saya. Ya kayak gitu kan lebih ya teatrikal kan saudara ya. Ya, tapi yang penting pesannya. Tapi di sini saya akan akhiri, kita juga perlu mengkritik diri kita sebagai orang yang ngerti teologi. Ngerti? Apakah pengetahuan kita, teologi kita yang hebat, yang punya dasar rasional, membuat kita semakin mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan? Ini masalahnya. Dan saya ditegur, karena saya dulu merasa lebih ngerti teologi. Suatu hari Ci Imel bilang, ini loh ada pendeta yang lagi viral dan terkenal, gondrong dia. Ais, gak penting, paling gak belajar teologi. Sombong kan? Sombong kan? Saya lihat malu sendiri. Suatu hari saya khotbah, pendetanya kesaksian yang terkenal itu. Dan di situ saya nggak ngerti teologi, tapi saya merasa diri saya jahat ya. Kok saya jahat, kok saya belagu ya? Saya merasa berdosa gitu. Akhirnya saya mencoba melatih rendah hati saya ambil dia minuman. Padahal saya bukan tuan rumah saudara-saudara. Dan saya ambilin dia minum, ini pastor minum. Oh dia, oh thank you. Setelah saya berkhotbah, dia dengerin segala macamnya. Setelah saya turun dia kesaksian, saya dengerin juga kesaksian karena dia ngedengerin saya. Saat turun dia bilang, kok aku gak belajar teologi, boleh gak jadi mentorku? Pastor Raditya Oloan, yang followernya K. Mengapa kok? Karena ada akun satir di Indonesia, setiap aku posting dikatain ini ndak alkitabiah, pastor Instagram dan segala macamnya. Jadi boleh gak kok, nanti kok kasih nasihat aku, kalau aku salah posting, aku mau dibimbing. Saya bilang, saya belagu banget ya. Saya akhirnya gak mau. Jangan jadi mentor, jadi teman aja. Karena saya malu, saya sombong daripada dia. Karena saya merasa lebih ngerti. Tapi akhirnya dia bilang, boleh kok. Dan dia sebutin, ini adalah mentor saya. Dan suatu hari saya khotbah di gerejanya. Saya malu. Karena dia dipakai Tuhan. Gerejanya tidak menghasilkan uang buat dia. Dia keluar uang di gerejanya. Saya tanya, ini gaji teman-temanmu full timer apa? Kita kerja full time, gaji part time. Wah, keren juga gitu ya. Kadang-kadang mereka naik sepeda motor lulusan SMA. Dia bisa bawa teman-teman yang hancur diskotik datang ke gereja. Begitu datang mereka berpelukan, berdoa, menangis. Saya bilang, siapa yang Tuhan pakai yang ngerti teologi atau yang punya hati? Teman-teman kadang-kadang teologi itu bisa membuat kita merasa diri paling benar. Seperti juga nubuatan. Tapi kalau kita punya teologi yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan. Maka saya pribadi akhirnya memilih. Kalau saya dulu diajarkan, teologi reform adalah teologi yang mendekati kebenaran. Saya untuk diri saya tetap menghargai itu. Dan saya tetap menyarankan kalau belajar teologi ke reform. Ya, jangan salah. Tapi untuk melatih diri saya merubah persepsi saya. Teologi yang merindukan kebenaran. Kenapa? Karena sekalipun aku belajar, aku masih jauh dari kebenaran. Paulus mengatakan selama di tubuh ini, aku jauh dari Tuhan. Itu Paulus. Disitulah saya teologi yang paling mendekati kebenaran. Dan aku terus belajar berusaha. Dan Pastor almarhum Raditya Oloan mengajarkan saya apa itu kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Teman-teman, biarlah kita boleh punya hati yang generous. Kita tetap harus belajar teologi dengan benar. Tapi kita juga bisa sama ketika punya teologi kita merasa diri kita hebat, pintar dan yang lain salah dan sesat. Dan kita gampang sesatkan orang lain. Tapi Tuhan melihat setiap orang itu di dalam perjalanan. Teman-teman kita yang mungkin di dalam tradisi gerejanya tidak menekankan pembelajaran teologi teman-teman. Teman-teman kita juga dicintai Tuhan. Dan kadang mungkin dengan keterbatasan itu Tuhan tetap berbicara dan mengasihi dan menunjukkan mujizatnya. Karena Tuhan kita kasihnya lebih besar dari apapun juga. Amin. Maka kita perlu belajar untuk rendah hati. Dan kita juga harus hati-hati. Karena kita bisa sombong merasa diri paling ngerti, benar dan yang lain sesat, salah. Kita harus bertobat di dalam Tuhan. Karena kita dipanggil Tuhan untuk mengasihi. Dan setiap orang, setiap tradisi punya perjalanan dan keterbatasannya.
Tetap di dalam tradisi kita belajar sungguh-sungguh dan bersahabat bersama dengan saudara yang lain. Dan terbuka untuk Tuhan bekerja secara ajaib melampaui keterbatasan kita. Teologi kita pun terbatas. Tapi dalam keterbatasan itu kita berusaha mencintai Tuhan, mencintai sesama, mencintai diri kita. Mari kita mengaku di hadapan Tuhan, membuka hati kita. Tuhan ampuni kami kalau kami sombong, kami merasa di dalam tradisi yang benar, yang aman. Dengan melihat sebelah mata orang-orang di luar tradisi gereja kami. Kadang kami sombong, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi sahabat, gereja yang terbuka. Walaupun kami tetap mempunyai kekritisan, kami tetap berposisi. Tapi kami terbuka karena kami melihat perjalanan iman adalah perjalanan. Ada orang-orang yang sungguh Tuhan tangkap melalui tradisi lain yang akhirnya bisa berjumpa dengan kami, mengenal teologi, belajar bersama dengan kami untuk menjadi berkat buat yang lain. Dan kami juga bersyukur buat teman-teman di gereja karismatik. Hamba mengenal banyak pastor di gereja karismatik, pastor-pastor muda yang sekarang belajar Alkitab lebih lagi, sungguh lagi mau belajar Tuhan. Dan kami bersyukur, kami tahu bahwa Tuhan bekerja di dalam sejarah. Tuhan bekerja di dalam gereja. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat. Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh terus membimbing kamu untuk hidup di dalam kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.